Assalamualaikum Ibu Guru yang terhormat. Waalaikumsalam, Mas Ardi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuman ini agak-agak capek jadi agak pilek. Bagaimana? Ada yang bisa Ibu bantu kira-kira atau kita ngobrol aja? Ya ngobrol-ngobrol lagi sambil dibantu. Baik, kira-kira apakah ada masalah sih kok kelihatannya kurang bersemangat dalam belajar ya? Ada yang bisa Ibu bantu atau mungkin Mas Ardi mau bercerita sesuatu kepada Ibu coba? Sebenarnya saya juga perlu curhat Ibu, ada permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Terima kasih kalau Ibu berkenan membantu. Boleh, baik silakan bisa bercerita mungkin ada yang dapat Ibu bantu di rumah mungkin ada masalah atau dengan teman. Oh iya, temanmu siapa itu namanya Dina? Itu bagaimana sekarang keadaannya? Katanya kemarin juga habis ini ya, sakit ya? Iya, kemarin sempat sakit, ya Mm-mm. batuk pilek biasa, tapi ya ini Mm. sudah mendingan Bu. Alhamdulillah, nanti sampaikan salam buat Dina untuk semangat ya. Oke. Siap. Baik, silakan dilanjut Mas Ardi. Bagaimana tadi Ibu bersedia Ya nih sebenarnya mendengarkan saya curhatannya? saya sebenarnya pengen mendapat solusi nih dari masalah saya Bu ini sebenarnya. Mm-mm. Gimana? Bagaimana? Ibu bersedia mendengarkan ini? Saya sebenarnya masih bingung juga mengapa kok saya begini, terus yang saya rasakan juga kok aneh begini ya Bu. Sebenarnya saya juga Hmm? pengen tahu kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Hmm. Oh, aneh bagaimana ya? Ibu masih kurang mengerti. Coba bisa Jadi gini diceritakan Bu, lebih lanjut. Hmm? iya, jadi saya tuh merasa kurang nyaman, Bu. Ada salah Mm-mm. satu mapel yang saya tuh kalau mengikutinya tuh kurang Hmm? bersemangat, kurang nyaman, tidak nyaman lah, Bu. Hmm. Begitu ya. Lalu? Iya, kurang Bagaimana? fokus dalam belajar. Kemudian ketika pas pelajaran juga kurang nyaman. Mm-mm. Saya Hmm. sedikit berpikir tuh malah guru bahasa Inggrisnya tuh terkadang nyindir saya di kelas ya, Bu. Oh iya? Iya, Oh, menyindir dalam seperti maksudnya bagaimana? Coba menyindirnya. ya ketika dalam kelas tuh Mm-mm. bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya, ya sedikit ngelirik sama Hmm. kedip-kedip mata gitu lah Bu. Lah, lama diketawain, saya nggak jadi cerita loh malah Bu ini saya Bu. Ya kan ekspresimu begitu, jadi ibu kan membayangkan bagaimana kok Oh iya iya. melirik Iya. sambil melirik ke arahmu itu loh. Jadi kan ibu berpikir bagaimana begitu. Baik, lanjut saja coba. Iya, ibu itu bilang kalau les Hmm. bahasa Inggris itu sangat penting untuk Hmm. melatih pemahaman kita dalam keterampilan bahasa Inggris. Jadi Hmm. kalau saya tidak ikut les, saya akan Hmm. lambat dalam memahami materi, Bu. Hmm. Nah, kenapa kok nggak ikut les privat? eh Banyak faktor dulu kenapa nggak ikut. Yang Hmm. pertama juga Hmm. dari waktunya saya sudah Hmm. banyak ikut-ikut aktivitas lain di luar sekolah. Terus Oh. kemudian juga Heeh, banyak heeh. membantu orang tua, cuci piring, cuci baju, Wes, makeup, ya lagi Bu. anak hebat ya bisa membantu ibunya cuci piring. Wah, luar biasa ini Mas Ardi ini. Selain kegiatan sekolah, tadi Mas Ardi cerita kegiatan di luar sekolah apa? Seperti apa? Poli mungkin atau kegiatan Ya eksak lain? iya Bu, ya olahraga kadang-kadang sih Bu, cuma seringnya suruh bantu Hmm, orang tua karena kan memang orang tua kan juga bekerja lah, saya juga suruh ngurus hmm. rumahnya rumahnya tetangga tapi Baik, baik. Wah, luar biasa sekali nih ya Mas Ardi ini. Murid teladan, murid idola ini. Baik. Lalu, tujuannya apa sih kamu kok membicarakan ini dengan ibu?
Saya tuh ingin mendapat solusi Bu yang tepat agar tidak disindir Mm-mm. lagi dan mendapat nilai bagus. Begitu. Lalu kalau kamu ingin mendapat nilai bagus, apakah ada hambatan? Apakah sekarang nilaimu tidak bagus? Coba ceritakan ke ibu. Ya, kalau nilai sih memang kurang Bu. Ya tadi hambatannya Mm-mm. tuh sore itu ada ikut bulu Mm-mm. tangkis, kemudian juga dari Wow. orang tua. Jadi memang Mm-mm. waktu apa namanya yang jelas-jelas juga nggak bisa, tapi nilai juga Mm. kurang, gitu Bu. Mm. Jadi kegiatannya banyak sekali ya kalau sore hari ya. Iya Bu. Lalu Mas Ardi begini, banyak kegiatan itu memang boleh, tetapi kegiatan itu kan ada skala prioritasnya. Nah, menurutmu skala prioritas apa yang saat ini harus Mas Ardi lakukan? Karena kan banyak sekali kegiatan ya, ada kegiatan tadi apa, mencuci piring, Cuci lomba bulu piring, tangkis, bulu tangkis, voli, iya. Pokoknya banyak Bu, kemudian Bu. belum nanti Oke. kegiatan bermain dengan teman. Oh iya. Oke, Belum nanti ngedit sama temen juga. waduh luar biasa ini ya. Baik Mas Ardi, dari beberapa kegiatan itu, menurut Mas Ardi, prioritas utamanya apa coba? Ya sebenarnya menurut saya tuh les itu juga penting Bu, tapi kegiatannya lain juga Terus? penting. Masalahnya itu saya belum bisa Mm-mm. bagi waktu karena memang sering bentrok jadinya gitu. Hmm. Lalu menurut Mas Ardi, semuanya penting. Ya, menurut Mas Ardi semuanya penting. Tapi kan Mm-mm, kita harus mencari solusi dari masalah ini. betul. Menurut Mas Ardi, bagaimana cara mengatasi masalah itu? Ya Coba. menurut saya akan menemui guru bahasa Inggris Bu, ya mencoba Mm-mm. membicarakan hal lain dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa saya mendapat link Mm-mm. video ataupun catatan materi bahasa Inggris supaya bisa Mm-mm. saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya akan Mm-mm. minta dibuatkan jadwal les Bu di hari Sabtu. Soalnya memang Mm-mm. di hari Sabtu itu saya tidak ada agenda lain, tidak ada latihan bulu tangkis dan lain-lain gitu. Hmm. Nah, itu ada solusi ya. Jadi memang dari semua kegiatan itu harus ada prioritas. Lalu Mas Ardi sudah menemukan bagaimana solusinya. Lalu pertanyaan Ibu, apakah Mas Ardi bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Menurut saya bisa sih Bu. Mm-mm. Saya bisa pakai laptop ataupun HP untuk belajar. Mm-mm. Jadi harus menyediakan waktu khusus ya. Mm-mm. Baik. Lalu begini Mas Ardi. Tadi Mas Ardi sudah menemukan solusinya. Akan menemui guru bahasa Inggris, lalu meminta link videonya atau meminta catatan bahasa Inggris untuk dipelajari sendiri di rumah, atau atau dua-duanya ya, minta jadwal les di hari Sabtu ya. Nah, Iya. dengan seperti itu nanti tindak lanjutnya apa setelah membicarakan ini semua dengan Ibu? Ya, saya akan segera menemui guru tersebut untuk Mm-mm. membicarakan dan berusaha mengatur Mm-mm. waktu untuk mengikuti Mm-mm. les secara daring maupun luring di hari Sabtu. Baik, menurut Mas Ardi, kapan Mas Ardi akan menemui Bu Guru Bahasa Inggris? Ya, mungkin setelah pembicaraan ini sama Ibu, saya segera menemui guru bahasa Inggris tersebut, Bu, biar memang masalah yang sudah lama saya rasakan Mm-mm. biar segera Mm-mm. teratasi. Baik, bagus sekali. Itu memang harus seperti itu. Kita harus bertanggung jawab, kita harus memiliki komitmen atas apa yang sudah kita bicarakan ini, karena waktunya kita itu berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika Mas Ardi nanti mampu memiliki manajemen waktu yang baik dan mau mengungkapkan masalah dengan guru bahasa Inggris tersebut,
Semoga harapan Ibu nanti guru bahasa Inggris tersebut mau memahami dan akan membuatkan catatan khusus untuk Mas Ardi agar dapat dipelajari secara daring. Dan jika memungkinkan membuat jadwal di hari Sabtu ya, karena hari Sabtu itu kan weekend ya, mungkin beliau memiliki keluarga atau mungkin ada waktu khusus, mudah-mudahan beliau dapat membuatkan jadwal di hari Sabtu supaya Mas Ardi dapat ikut les secara langsung dengan Bu Guru Bahasa Inggris tadi. Siap. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Baik. Jangan lupa beri uang saku ya di sini. Waduh, jadi katanya cuci piring. Kalau cuci piring kan dapat uang saku lebih dari Bapak Ibu. Enggak Bu, itu pun juga jarang-jarang dikasih kok. Seringnya malah kayak dikasih orang lain. Baik, boleh nanti datang ke rumah Ibu, silahkan. Nanti tapi cuci piring di tempat Ibu dulu ya. Iya, apapun boleh lah, yang penting dapat cuan. Iya, terima kasih Mas Ardi yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya, semangat. Semoga nanti nilai bahasa Inggrisnya bisa dapat nilai yang baik. Begitu Oke, Mas Bu. Ardi. Ya. Nah, terima kasih. Nilai bahasa Inggrisnya bisa dapat nilai yang baik. Begitu Oke, Mas Bu. Ardi. Ya. Nah, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sama. Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Sehat-sehat semua nggih, Bu. Alhamdulillah Pak Ardi, ya dikatakan sehat ya sehat, dikatakan agak tidak fit ya, karena ini kecapean, ini jadi kurang enak badan. Oh iya ya, saya doakan segera Bu Anjar segera fit lagi, sehat lagi, dan bisa berkelana dari Sabang sampai Merauke. Amin, 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 Ardi. Tapi gini Bu, nyamati kok. Saya kelihatannya, saya lihat kok kurang ceria, nggak seperti biasanya. Ini Pak, ada masalah apa ya Bu ya? Iya nih Pak Ardi. Wah, mumpung kebetulan ada Pak Ardi ini, saya mau curcol sedikit Pak Ardi, curhat colongan. Sebentar saja ya Pak Ardi ya. Mungkin dengan curcol sedikit nanti bisa membuat saya menjadi lega. Oh ya, silakan Bu. Kalau mau ada hal-hal mungkin yang tadi yang merasa tidak nyaman itu bisa dibicarakan gitu. Baik Pak Ardi, gini, saya itu kan di Sarpras ya. Nah itu kan ada banyak sekali agenda kegiatan. Sudah tenanan nih. Ya mas gak apa lah, gak tambah lagi ya. Ya mas, Sarpras. Banyak agenda kegiatan, tetapi teman-teman saya itu kok kelihatannya kok pada acuh tak acuh ya, hanya 1-2 yang bisa istilahnya bisa saya andalkan lah. Nah, sementara saya juga capek sendiri, ada kegiatan CGP, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keluarga, harus mengantar anak, harus mengurus orang tua. Nah, itu kan menyita waktu sekali. Ini membuat saya akhir-akhir ini kayak istilahnya terbengkalai dalam beberapa tugas dan badan sampai rasanya sampai nggak karuan. Kadang juga sampai sekarang ini sama seperti sekarang ini sedang dalam keadaan agak tidak enak badan. Lah kira-kira tuh teman-teman yang tadi di bagian atas atau teman-teman di bangunan itu kok enggak kurang membantu itu memang kenapa ya Bu ya itu? Mungkin begini Pak Arji, karena masing-masing kan punya kegiatan juga, masing-masing punya keluarga juga, jadi kan saya nggak enak kalau untuk memaksa mereka. Misalkan ada kegiatan misalkan lampu mati, ada yang konslet misalkan malam hari, itu kan kita harus keburu-buru ke sekolah. Nah itu dengan terpaksa ya saya harus memanggil tenaga ahli sendiri, seperti itu Pak Ardi. Oh, apa memang mereka sudah bosan bekerja di SMK 2 ya? Wah, kalau itu saya tidak berani tanya ya Pak Ardi.
Iya, Mungkin iya. ya karena kesibukan masing-masing, karena mungkin saya kurang ini ya, kurang tegas dalam pembagian job desk. Memang di SK itu kan sudah ada job desk-nya masing-masing, tetapi ya karena mungkin saya kurang tegas dalam menempatkan diri untuk membagi job desk tersebut mungkin Pak Ardi. Menurut Mhm, Bu Anzar, mhm, kekurangan tegasan itu memang apakah tidak ada solusi lain agar biar ada pembagian mhm, cuti yang jelas, atau mhm. memang jenengan rasa ewoh dengan temen, atau Iya, ada faktor lain, bagaimana mungkin? ya itu karena ewoh itu ya, karena mereka kebanyakan anaknya masih kecil-kecil, masih harus ini, harus itu, sementara saya kan anaknya udah bebas, mungkin seperti itu. Saya pakai ewoh mungkin untuk Oh, mendisiplinkan teman-teman dalam berkolaborasi. gitu. Nah, Mhm, eh ketika pemilihan mhm, teman yang dalam satu tim itu memang mhm, dulu mhm. memang hanya ada itu saja yang dipilih, atau memang sebenarnya ada alternatif lain, mungkin kita dalam membangun kerjasama kan bisa memilih mana Mhm, yang bisa diajak mhm, kerja, mhm, mana mhm. yang tidak. Nah, apakah memang kondisinya di lapangan hanya itu saja, atau memang ada alternatif lain, Bu? Sebenarnya teman-teman itu sudah di tim saya itu sudah 3 tahun ini. Dan memang saya tahu polanya, ya akhirnya saya yang mengalah. Karena memang polanya seperti itu Pak Ardi. Jadi ya mungkin di lain waktu saya harus tegaskan juga. Mungkin saya harus tegas dalam membagi job desk. Sehingga nanti memang kuncinya kan konsisten ya. Saya harus konsisten untuk memantau teman-teman dalam kolaborasi ini tadi supaya saya tidak bekerja sendirian. Betul, betul, Mungkin betul. seperti itu Pak Ardi. Iya, ya mungkin rasa ewunya bisa dihilangkan karena kan ini kan Betul, ranahnya kerja profesional, artinya bukan betul. membedakan, dan harus bisa memprioritaskan mana yang penting dan mana yang bisa ditinggal seperti itu. Mhm, Kalau betul. melihat situasi ini, rencananya strategi Ibu nanti mau bagaimana agar memang tim itu bisa bekerja seperti yang Ibu harapkan? Mhm. Langkah pertama nanti yang saya ambil mungkin saya akan mengadakan meeting. Meeting dan akan sosialisasi lagi beberapa program di bulan September. Ini kan sudah mulai awal bulan ya. Kita akan lakukan Gini, meeting, kemudian nanti akan ditegaskan tentang job desk-nya masing-masing. Sehingga nanti bisa bekerja sama, misalkan ada satu dua teman yang mungkin keberatan dengan job desk yang sudah disampaikan, mungkin bisa dibantu dengan teman yang lain. Mungkin seperti itu Pak Ardi. Setelah itu oh, eksekusi ke program. Dan kuncinya memang di saya harus secara konsisten dan intensif untuk memantau progres-progres mereka. Berarti memang nanti rencana Ibu atau strategi Ibu akan duduk bersama, Mhm, menyuarakan apa yang jenengan harapkan, dan mhm, diharapkan tadi ada konsistensi dari jenengan agar betul, memang bisa menular di teman-teman jenengan gitu, nggih. betul seperti Berarti itu. komitmen Ibu Mhm. untuk strategi ini memang konsistensi, Bu, nggih. Konsisten saya dan teman-teman, ya nanti kita buat semacam time schedule, kemudian kita bahas bersama nanti yang mau dilaksanakan yang mana dulu, kemudian kita cek progres pekerjaan masing-masing sebagai acuan Hmm. dalam rencana aksinya nanti. Dan nanti misalkan di tengah Mhm, perjalanan ada anggota tim yang memang dirasa mhm. melenceng, itu memang tetap akan jenengan cangkul atau memang akan jenengan tinggal, Bu, ya? Nanti tetap kita bersama-sama dengan tim, kita akan saling bantu-membantu. Mungkin kesulitannya apa, nanti kita saling support. Tapi kalau Oh, kesulitannya itu di waktu, biasanya kan kalau hari Sabtu Minggu itu kan Sabtu kan tukang tetap jalan ya. Nah, Sabtu iya. itu kan kebetulan saya yang dekat dengan rumah, tetap misalkan nanti dari teman-teman ada yang keberatan di hari Sabtu, di hari Minggu, ya saya yang handle. Tapi nanti coba saya
saya diskusikan dulu kira-kira bersedia tidak, seperti itu. Oh iya, betul Tetap Mas. Memang nanti di rencana aksinya, di time schedule-nya tetap itu sebagai kontrolnya. Ya. Berarti indikator keberhasilan dari rencana aksi tadi memang dari beberapa Time program yang schedule. sudah ada di time schedule harus berjalan seperti apa yang sudah direncanakan gitu. Betul. Nanti misalkan ada keterlambatan, di mana letak terlambatnya, kenapa terlambat, seperti itu. Iya. Ya baguslah memang kalau sudah ada komitmen dari Ibu, dari awal tadi sudah ada kemauan untuk duduk bersama, kemudian meningkatkan konsistensi dari Ibu sendiri, ditambah nanti bisa memberikan semacam motivasi kepada teman-teman agar memang apa yang diharapkan bisa dilakukan oleh teman-teman. Itu Bu Ye. Ya Pak Ardi, terima kasih loh sudah mau mendengarkan curcolan saya. Assalamualaikum Bu Anjar, mau kemana ini kok jalannya terburu-buru sekali? Waalaikumsalam. Pak Ardi, lama nggak bertemu ini, sibuk apa sekarang ini, bisnisnya tambah lancar ya? Ya masih berkutat dengan wirawiri ya, mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian Bu. Alhamdulillah, bisa dibagi nanti sebongkah berliannya ya. Amin, siap. Gimana Pak Ardi, kok kelihatannya kok agak nggak enak badan atau gimana ya? Ya ada sedikit pikiran dalam diri saya yang mengganggu pikiran saya sehingga juga membuat saya bingung Bu. Bingung cari berlian? Salah satunya, tapi ada lain yang lebih mengganggu ini masalahnya. Iya, silakan saja berbicara, saya tak mencoba mendengar. Oke, siap. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak tugas dari kepala sekolah dengan deadline yang sangat mepet sekali, Bu. Apalagi kan tugas saya kan juga mengajar kan. Ternyata ada tugas lain yang harus diselesaikan dari kepala sekolah. Tapi mepet sekali, kadang jamnya juga bentrok dengan jam mengajar saya. Terus? Ya, jadi saya bingung harus bagaimana. Di sisi lain saya ngajar, di sisi lain ada pekerjaan, ada perintah dari kepala sekolah yang diselesaikan. Nah ini bingung saya begini, ya. Sampai putih semua nih, kepala sekolah saya ini. Wah, itu sedang jadi lifestyle itu rambut putih itu ya. Ya nggak tahu juga itu alasannya Bu. Intinya bingung ini saya mau gimana ini. Untung ada Bu Anjar yang ya mungkin bisa curcol lah seperti ini. Curhat colongan. Lalu seperti apa sih Pak masalahnya, kok deadline itu seperti apa sih? Ya jelas kan Bapak Kepala Sekolah dapat informasi dari KKS tuh telat untuk nge-share-nya Bu. Sebenarnya ada jangka waktu yang lumayan, cuman beliaunya itu kadang kurang tanggap, jadi menyampaikan ke kami itu baru-baru aja, sementara 2 hari lagi itu harus terkumpul, padahal pekerjaannya banyak sekali. Sementara ini saya juga ada tadi tugas utama saya kan mengajar. Masa juga mengajar sambil bekerja yang lain kan juga saya nggak bisa optimal Bu dalam pembelajaran. Itu tugas seperti apa sih contohnya? Contohnya itu ya sebenarnya itu kan ya ada timnya Bu, cuma timnya itu juga ya bisa berjalan jaga ke temen nih. Yang kerja itu saja, iya toh. Dan membuat membuat itu apa namanya proposal atau bantuan itu Bu. Saya harus konsultasi kesana kemari, mencari data yang valid juga biar nanti proposalnya juga bisa tembus seperti itu. Sebenarnya ada tim juga. Ada sebenarnya, cuma ya itu orangnya jaga ya udah suruh ngerjain saya. Nah itu. Mungkin menurut Pak Ardi kenapa kok teman-teman kok jaga kayak gitu loh? Jadi timnya itu banyak orang senior Bu, tahu sendiri kan orang senior gimana, apalagi saya kan
paling junior ya kan, Mmm. ya "Yes Mas, kerjain aja," gitu kan. Mmm. Itu, sementara saya sebenarnya ya senang pengen kerja sama Mhm mereka-mereka, cuma mhm ya mhm. tadi, sudah seperti itu ya mau gimana lagi, tapi saya bingung juga ini waktunya mepet, gitu. Mhm. Lalu menurut Pak Ardi, sebaiknya bagaimana dengan tim itu? Ya pengen sebenarnya saya pengen duduk bersama Bu, membicarakan Mhm ini, artinya ya mhm. bedanya dibebankan kepada saya saja. Mhm. Saya pengennya kan juga, ada pembagian tugas yang jelas, Mhm. apalagi waktu juga mepet. Mhm. Kalau memang, dibebankan pada saya sendiri aja kan Mhm. nanti nggak meskipun selesai pun nggak maksimal, apalagi saya Mhm. juga harus mengajar. Mhm. Tadi menurut Pak Ardi sebetulnya pengen duduk bersama. Mhm. Kalau Pak Ardi pengen duduk bersama, langkahnya yang harus diambil sebaiknya seperti apa? Ya, rencana saya sih saya mau ngadep kepala sekolah dulu, Bu. Nanti kan, Mhm. kalau ada, instruksi dari pimpinan kan jadi lebih Mhm. enak, kalau saya sendiri yang, Mhm. menyuruh kan saya nggak enak gitu kan. Mmm. Nah nanti kalau kepala sekolah sudah menginstruksikan, ya saya mencoba untuk Mhm. menyampaikan apa yang tadi saya inginkan, biar Mhm. bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya lah, kan sudah dibentuk tim, Mmm. gitu. Jadi rencana aksinya Pak Ardi nanti seperti apa langkah awalnya? Ya, Tadi rencana saya mau ketemu kepala sekolah dulu Bu, di ruang kepala sekolah ya tadi Mhm. intinya, Pak Kepala Sekolah bisa mengakomodir teman-teman untuk Mhm. sama tadi, kemudian, ada pembagian yang jelas sehingga nanti, Mhm. time schedule yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan semestinya dan, deadline tadi bisa, proposalnya bisa dikumpulkan sebelum deadline lah, intinya gitu. Begitu ya solusi dari Pak Ardi. Terus jika ternyata ada hambatan atau ada halangan, kira-kira ada rencana lain tidak? Kalau ada hambatan, nah saya sebenarnya ada satu lagi Bu, satu Mhm. tim yang memang sebenarnya orangnya bisa diajak kerjasama, cuman Mhm. cuma itu, orangnya baru sakit juga gitu loh. Saya pengen ngobrol juga sebenarnya dengan Mmm, itu, mhm. mungkin, Baik baik. teman saya yang satunya tadi itu juga Mhm. bisa menasihati teman-teman yang lain biar Mmm. biar juga bekerja, menyelesaikan tugas dari kepala sekolah tadi. Mhm. Jadi tadi kan tujuannya Pak Ardi tadi kan supaya timnya berjalan bersama-sama untuk menyelesaikan proposal, tadi tujuannya Iya ya. iya, Bu. Terus, eee, Atau yang atau saya usulkan Ibu jadi masuk tim saya aja ya mungkin ya? Biar membantu saya ya? waduh saya belum bisa kasih jawaban sekarang ya Pak Ardi ya. Waduh, itu yang saya harapkan sebenarnya. Kemudian setelah tindak lanjutnya tadi ada hambatan, lalu rencananya mau kapan ini dilaksanakan? Ya secepatnya Bu, ya semoga besok bisa, Mhm. tadi bisa menyamakan persepsi lah, kemudian sehari kerja lembur lah biar selesai nanti, jadi Gitu ya. sehari ya bisa untuk tadi tugas dari Mmm, kepala sekolah mhm tadi, mhm. itu. Baik baik. Tujuannya semoga tujuan dari Pak Ardi perbincangan kita ini tadi, tujuan dari perbincangan kita ini tadi semoga membuat Pak Ardi sedikit lega. Dan Ya, alhamdulillah tadi Pak Ardi juga sudah menemukan solusinya bagaimana, ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti Pak Ardi bisa, menemukan solusinya dan segera ditindaklanjuti. ya dari perbincangan ini ya saya sudah lega sih Bu, sebenarnya saya Mmm, kemarin bingung mau cerita sama siapa, mhm, kalau mau cerita sama Pak Iwan, takutnya Pak Iwan juga sibuk sendiri, malah mmm, hari ini bisa ketemu Banjar, bisa menyampaikan mhm, keluh kesah saya, mhm. alhamdulillah sudah menemukan solusi, ya semoga nanti bisa terselesaikan lah sesuai dengan deadline tadi, gitu. Iya, betul betul. Sesuai dengan tujuan Pak Ardi tadi ya. Iya.
Iya, baik. Ada lagi Pak Ardi yang ingin disampaikan? Ya, itu saja sih Bu yang paling apa, mengganggu pikiran saya. Kalau yang lain sih ya masih aman-aman aja sih, bisa tertangani, ya mungkin ya sedikit kadang kan ya namanya kita di instansi tetap ya ada yang support, ada yang enggak, tapi ya enggak masalah sih, saya sih enggak masalah. Iya, siap. Begitu Pak Ardi, semoga permasalahannya bisa segera diselesaikan. Amin. Nah, habis ini Bu Anjar mau kemana ini? Saya mau ke kelas Pak. Oh, ada jam? Iya, ada jam ini, kebetulan istirahatnya sudah selesai. Oke, siap, lanjut Bu Anjar. Waalaikumsalam Pak Ardi. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Nak. Bagaimana kabarmu hari ini? Lama tak jumpa. Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Gimana, kamu tidak apa-apa kan? Atau ada acara lain? Iya deh Pak, nggak apa-apa. Oke deh. Boleh Bapak bertanya-tanya pada kamu, akhir-akhir ini kok Bapak perhatikan kamu terlihat kurang bersemangat di kelas. Kira-kira ada apa? Bapak kok tahu ya? Terlihat. Sebenarnya saya memang ada permasalahan Bapak, cuman saya bingung mau bercerita dengan siapa, tapi terima kasih jika Bapak bersedia membantu kegalauan saya. Oh ya, memang akhir-akhir ini Bapak tuh sedikit mengamati kamu dari jauhan, terlihat aura-aura yang kurang ceria seperti biasanya. Nah, ini Bapak bisa bantu apa ini? Iya Bapak, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya karena saya bingung mau bercerita dengan siapa. Karena teman-teman saya juga akhir-akhir ini sibuk sendiri-sendiri. Oke. Terus masalahnya apa ini? Begini Bapak, saya itu kesulitan dalam mengikuti pelajaran menggambar teknik di kelas. Karena gimana ya, teman-teman sudah banyak yang membuka tugas, tetapi saya selalu terlambat. Nah, itu saya jadi bingung, saya harus bagaimana. Jadi, kalau pas pelajaran menggambar itu, saya bingung kok teman-teman saya bisa, kok saya tidak bisa, apa yang salah, kenapa saya tidak bisa, tapi teman-teman saya bisa. Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Jadi pas pelajaran menggambar itu Pak, kadang penggaris yang saya pakai itu kadang tidak bisa simetris. Jadi kadang kalau kesenggol sedikit saja nanti garisnya bisa miring. Nah, saya harus banyak waktu lagi untuk menghapus, kemudian mengulangi lagi. Itu bagaimana ya Pak? Saya sekarang ini ada tiga tagihan tugas yang belum saya kumpulkan. Jadi sangat terlambat. Bagaimana saya bisa mengejar untuk tugas gambarnya itu? Selain kendala yang penggaris tadi yang tidak simetris, ada kendala lain mungkin? Karena teman saya itu yang di sebelah itu berisik Pak. Jadi kalau saya mau menggambar malah diajak cerita. Terus akhirnya saya tertinggal. Nanti kalau saya sudah tertinggal, sudah ganti lagi tugasnya. Yang satu belum selesai, masih ada lagi tugas satunya. Memang siapa toh temanmu yang berisik tadi? Itu Lilis itu Pak. Oh, Lilis, iya. Lilis itu kan cerita terus. Kalau pas saya mau fokus itu cerita terus. Gitu Pak. Lilis yang rumahnya mana itu? Dekat jembatan itu ya? Iya Pak, yang rumahnya di Samba itu loh Pak. Oh iya. Sekolah. Nah, kalau saya pengen pindah duduknya dari Lilis, sebenarnya saya bisa, tapi
nanti saya takut kalau Lilisnya tersinggung. Ya terus bagaimana agar kamu agar Lilisnya nggak merasa tersinggung, tapi kamu juga merasa nyaman? Nah itu Pak, sebenarnya saya pengen ngomong sama Lilis. Saya pengen duduk di depan saja supaya saya bisa fokus. Dan masalah penggaris itu saya sudah bilang dengan orang tua minta dibelikan penggaris yang baru Pak. Cuman saya masih belum ada saya belum ada keberanian untuk bilang sama Lilis. Saya takut Lilisnya tersinggung lalu mendiamkan saya. Oh begitu. Menurut kamu dari permasalahan tadi sebenarnya kamu ingin tujuan pembicaraan kita tuh mengarah kemana tuh ini? Saya pengen fokus Pak, pengen belajar menggambar dengan sungguh-sungguh karena saya tertinggal sekali di pelajaran menggambar itu. Begitu. Iya, saya pengen mengejar ketertinggalannya karena ada 3 tagihan tugas yang belum saya kumpulkan. Oh begitu. Ya. Menurutmu sebenarnya prioritas utamamu tuh ke arah mana tuh melihat dari permasalahan tadi sebenarnya? Saya pengen segera mengumpulkan tugas gambar yang terlambat tadi, Pak. Memang kapan itu harus mengumpulkannya? Sebenarnya sudah terlambat, harusnya minggu kemarin sudah selesai semua, tetapi karena ada beberapa gangguan itu, jadi saya belum bisa mengerjakan. Gitu. Selain tadi kamu ingin pindah tempat duduk biar tidak diganggu Lilis, dan tadi masalah penggaris juga ingin diberikan orang tua. Ada solusi lain tidak atau ide lain mungkin yang bisa kamu lakukan agar bisa mengatasi masalahmu tadi? Iya Pak, nanti saya coba berusaha memberanikan diri, nanti saya tak ngomong ke Lilis supaya Lilis tidak terganggu dengan saya dan saya juga tidak terganggu dengan Lilis. Saya nanti akan memberanikan diri untuk ngomong ke Lilis, saya akan pindah duduk di depan saja supaya saya bisa fokus untuk mengikuti pelajaran menggambar. Dan untuk penggarisnya nanti sore saya akan bilang ke Bapak untuk diberikan yang baru, Pak. Tinggal nanti tugas menggambarnya saya akan cicil satu persatu. Oh, bagus sekali tindak lanjutmu itu. Ya, nanti semoga dari permasalahan dari mengenai teman-teman yang mengganggu, kemudian mengenai penggaris yang tidak presisi tadi, biar segera tertangani. Ada masalah lain mungkin selain tadi? Ya, saya mohon bantuan Bapak untuk istilahnya misalkan nanti kok saya dimarahi sama Bapak guru yang mengajar gambar, nanti saya dibelain ya Pak. Oh ya, nanti saya mencoba untuk menyampaikan. Nama gurunya Pak siapa? Masih Pak Darus atau sudah ganti ini yang kelas 2 ini? Masih Pak Darus, Pak. Oh, masih Pak Iya. Darus. Ya, nanti saya sampaikan agar memang masih bisa menerima tugas-tugasmu tadi. Iya. Ya, ada keluhan lagi atau kendala lagi yang ditemui? Nanti kalau saya sebenarnya masih takut sih Pak, tapi nanti saya akan mencoba memberanikan diri untuk berbicara dengan Lilis. Semoga Lilisnya tidak tersinggung ya Pak. Tapi kalau nanti misalkan Lilis tersinggung, nanti saya minta Bapak untuk mendamaikan kami ya Pak. Oh ya, baguslah, siap kalau begitu. Ya, nanti silakan bisa dilaksanakan naik jadwal ketemu ini, berikan omongan baik-baik. Kemudian yang tadi juga bisa dilaksanakan mengenai dari penggaris tadi. Bagaimana perasaanmu sekarang mendengar pembicaraan kita tadi? Apakah sudah bisa membantu? Alhamdulillah Pak. Setelah bertemu dengan Bapak, perasaan saya jadi lega karena saya sudah
menemukan seseorang yang bisa menguatkan saya. Karena sebenarnya saya sudah tahu solusinya, cuman saya takut itu tadi, Pak. Tapi karena sudah berbicara dengan Bapak, ya alhamdulillah nanti segera akan saya tindak lanjuti ini dan besok pagi saya akan bertemu Lilis, Bapak. Oh, bagus sekali apa yang kamu rencanakan. Ya, Bapak doakan semoga nanti bisa tertangani dengan baik dan tugas-tugasmu juga bisa terkumpulkan meskipun ada keterlambatan dari penjadwalan. Oke, Iya. terima Terima kasih. kasih ya Pak Iya. atas bantuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Refleksi Pak Ardi untuk coaching tadi, untuk Alur Tirta, tujuan utamanya tadi sudah disampaikan. Kemudian identifikasi permasalahan juga sudah disampaikan, sudah digali. Kemudian penggalian informasi tentang permasalahan dari Koci itu juga sudah digali dengan baik. Kemudian rencana aksinya juga sudah digali. Jadi Koci sendiri menemukan bagaimana rencana aksinya yang akan dilaksanakan. Dan untuk tanggung jawabnya nanti rencana tindak lanjut jika terjadi hambatan, kemudian tanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana aksinya tadi sehingga tujuannya dapat tercapai. Seperti itu Pak Ardi untuk sebentar. Untuk refleksinya masih ada kurang deh ya. Refleksi diri, kemudian satunya apa? Umpan balik. Umpan balik siapa? Umpan balik. Umpan balik kan Dirimu ya apa yang kamu katakan? Sebentar. Umpan baliknya jadi umpan baliknya sebagai coach tadi saya sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Solusi yang saya temukan tadi membeli penggaris baru, kemudian pindah tempat duduk, tidak di sebelahnya Lilis supaya bisa lebih fokus. Kemudian perasaan yang saya rasakan lebih lega dan permasalahannya sudah menemukan solusi yang tadinya menurut saya memang sudah ada solusi, cuman saya masih takut sebagai coach, saya masih takut dalam melaksanakan solusi yang saya rencanakan. Tetapi setelah tadi ada kegiatan coaching dengan Pak Ardi, saya lebih dikuatkan untuk melaksanakan solusi tersebut. Begitu refleksi dari saya, Pak Ardi. Oh, siap. Kalau refleksi diri nggak perlu ya, berarti refleksi terhadap coach ya? Coach terus sama pas jadi coach. Oke, ini mesti catat kita sebentar lagi ya, oke? Iya. Oke, refleksi terhadap coach tadi ya. Yang pertama tujuannya sudah jelas disampaikan ya dari coachnya. Kemudian ada identifikasi juga, penggalian informasi apa yang dirasakan, kemudian apa yang saya rasakan, kemudian masalah ini yang ada pertanyaan romantis itu loh Pak, yang 4. Oh, itu refleksi diri kalau itu bukan refleksi antar teman. Oh iya. Oke, lanjut. Oke, kemudian rencana aksi tadi saya sebagai coach juga sudah bisa merencanakan untuk duduk bersama, kemudian mendiskusikan dengan tim, kemudian juga ada bantuan dari kepala sekolah untuk mengakomodasi. Kemudian yang keempat tanggung jawab sudah ada juga
komitmen dari saya, di mana coach mengarahkan agar selalu komit terhadap rencana aksi yang telah dibuat. Kemudian umpan baliknya yang jelas saya merasa permasalahan yang saya alami itu juga ada solusinya atas bimbingan dari Bu Anjar selaku coach. Kemudian yang jelas saya merasa lega terhadap masalah yang saya alami beberapa hari ini. Dan yang jelas interaksi yang aktif dari coach Bu Anjar mendengarkan apa yang keluh kesah saya, mengarahkan sehingga saya sendiri bisa menyampaikan atau membuat strategi agar masalah bisa saya pecahkan. Terima kasih.